Baku dapat ulang yang piano. Ini ada berita yang cukup menarik, horor juga ya, karena berhubungan dengan penembakan. Dan ini terjadi di Australia, tepatnya di kota Sydney. By the way, sorry kalau secara visual kurang appealing ya, karena gue baru bangun tidur, jadi rambut masih berantakan. Tadi gue langsung lari, terus gue sempet-sempetin buat video ini. Baru nanti setelah ini gue siap-siap buat kerja gitu. Kalau nggak, nanti malah ketunda-tunda. Ya, ini kan baru ya, masih fresh ya newsnya ini atau beritanya. Jadi biar cepat aja disampaikan, kalian cepat dapat informasinya. So, yang terjadi adalah itu tadi penembakan di kota Sydney. Dan ini baru terjadi beberapa hari lalu. Ada beberapa sumber yang mengatakan itu hingga 100 tembakan. Kejadian ini mencoreng nama Australia lagi nih, karena sebelumnya terjadi beberapa kejadian penembakan juga. Dan itu terjadi beberapa bulan belakangan ini. Ada di Victoria. Victoria tuh ibu kotanya Melbourne ya. Provinsi atau state gua saat ini. Nama daerahnya Porpunkah atau Porepunkah. Itu hingga menewaskan 2 polisi. Di Juni 2025 di Sydney ada juga di salah satu toko kebab kasus penembakan. Kemudian di Western Australia, ibu kotanya Perth nih, ada penembakan juga di pub. Di New South Wales ada yang diculik, dibawa ke hutan dan ditembak. Dan ini kejadiannya nggak lama ya, 2024 atau 2025. So what actually happened in Australia sih? Apakah Australia akan jadi the new United States? Seperti yang kita tahu di United States atau di Amerika Serikat ya, itu kan banyak kasus-kasus penembakan seperti ini ya. Karena kebijakan soal senjata apinya di Amerika Serikat yang memudahkan warga sipil untuk possess atau untuk memiliki. Oke, mari kita bahas semuanya di Cerita Vi. Oke, kita spesifik ke kasus penembakan di Sydney ya. Jadi ini terjadi di Inner West Sydney, berarti di pinggiran kota Sydney di bagian barat. Nama daerahnya adalah Croydon Park. Yang terjadi adalah pelaku ini menembak dari apartemennya ke arah jalan, secara random. Kalian bayangin tuh karena gue tinggal di Cibubur, gue bayangin ya di apartemen itu ada apartemen Trans Studio Mall tuh di depan tuh, ya kan, dari atas di situ. Kebetulan di bawah persis tuh jalan tuh sama tuh. Tembak-tembakin dar. Kayak gitu terus sampai 50 sampai 100 kali. Horor ya. Itu horornya tuh di situ tuh. Nah, ini waktu kejadiannya, tanggal spesifiknya itu antara malam tanggal 5 Oktober ke 6 Oktober dini hari. Tahun 2025. Untuk jumlah tembakannya tadi sudah disebutkan, beberapa media menyebutkan itu hingga 100 kali. Tapi ada media-media resmi yang menyebutkan itu hanya terjadi 50 kali. Sebenarnya bukan hanya sih ya. 50 kali juga banyak banget ya. Berapa kali reload tuh, dar reload. Ini kita langsung bahas ke kronologi penembakannya. Ini dimulai sekitar pukul 7:45 malam di hari Minggunya ini, tanggal 5 Oktober. Polisi menerima laporan ada suara tembakan ini nama jalannya George River Road di dekat Brighton Street, Croydon Park. Nah, kemudian begitu ada laporan ini, itu wilayahnya itu langsung dikoordinasikan untuk ditutup. Kemudian warga-warga diminta untuk tetap di dalam rumah gitu. Jadi lumayan sigap tuh. Ini kayaknya agak mustahil kalau di Indonesia ya. Langsung pada mau lihat nih, ada apa nih. Ya malah keluar semua gitu, dia dari atas pang. Jadi laporan ini muncul karena warga di sekitar itu mendengar suara itu tuh bang gitu, berkali-kali itu. Dar. Banyak yang ngira awalnya itu suara petasan. Ya make sense ya sebenarnya. Kita juga kalau ada di situasi itu mungkin kita pikir petasan nih. Kok nggak berhenti nih gitu. Terus mungkin udah ada orang yang teriak-teriak, gue bayangin gitu kan. Dar, pasti lah ada orang yang, kan peluru kan pasti dia menyasar ke kaca misalnya, kemudian kaca pecah gitu. Ya pasti itu ada orang yang teriak-teriak baru ke notice gitu. Oh, ini bukan petasan nih gitu. I was just happy to be driving by, and as I was driving by, I just heard a bang on the left side of the car, the taxi. And then I looked next to me and I saw a couple of holes through the window right next to, on the passenger side. And I didn't even realise there was actually a hole on the roof as well. And I smelt the gunpowder, but I assumed because it was grand final night, somebody throwing firecrackers or something. Bener aja di sini kaca jendela rumah,
mobil gitu, itu pecah tuh. Ada halte bus yang jadi sasaran dia itu rusak juga tuh, kena peluru-peluru ini. Penembakan ini berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pelaku menembakkan sekitar 50 peluru secara acak dari jendela apartemennya ke arah jalan kendaraan dan pejalan kaki. Berarti emang ngasal aja ya gitu. Ya gue ngebayangin, kalian ngebayangin aja dari atas tuh, lihat mobil lewat, tembak, dar gitu. Nanti kita akan lihat nih motifnya apa ini. Dan biasanya yang kayak gini-gini kan terafiliasi sama terorisme gitu, kriminal yang terorganisir. Setelah dapat laporan ini, tadi dikoordinasikan untuk ditutup, lalu polisi datang ke TKP dan melakukan pengepungan. Kemudian sempat terjadi kontak tembak antara pelaku dan satuan taktis polisi. Ini mengingatkan gue di kejadian Sarinah waktu di Grand Indonesia ya, kalau nggak salah di dekat Grand Indonesia, di daerah situlah Sarinah atau Grand Indonesia. Ya waktu itu cukup mencekam juga tuh. Dan mungkin kurang lebih situasinya sama ya. Kemudian sekitar pukul 9.30 malam, apartemennya diserbu oleh unit taktis NSW Police. NSW itu New South Wales ya, salah satu provinsi atau state di Australia. Oh, ini sekedar info aja ya. Di Australia itu sebenarnya nggak ada provinsi, mereka adanya negara bagian. Bedanya apa sama provinsi? Negara bagian ini bisa punya aturan sendiri lah gitu. Mungkin lebih dekat ke daerah otonomi khusus kalau di Indonesia ya gitu. Ada Aceh, ada Papua gitu. Ya ada aturan-aturan yang mereka berhak buat sendiri. Tapi karena kita tidak punya negara bagian, kita pakai istilah gampangnya aja ya, provinsi gitu. Tapi mudah-mudahan paham konteksnya. Kemudian setelah diserbu, pelaku berhasil ditangkap dan polisi menyita senapan kaliber berukuran 30 beserta amunisi dari lokasi kejadian. Ini harusnya ya begitu polisinya yang bersangkutan udah berhenti nih. Ini berhenti kayaknya pelurunya habis nih, nggak mungkin. Ini kan misalnya 50 tembakan ya, di peluru 51 terus kayaknya gue salah deh kayak gini. Udah deh, jangan lagi deh, nggak mungkin. Pasti karena pelurunya habis nih. Udah 50, dang, di peluru ke 50. Nggak bener lagi gue kayak gini nih, nggak boleh nih gue kayak gini. Telat. Udah 50 kali tembakan baru nyadar, nggak mungkin jadinya. Pasti pelurunya habis tuh. Nah, kemudian pelaku ditangkap. Dan jelas saja ada peluru gitu ya berserakan di sekitar jendela tempat pelaku menembak. Ya ini peluru bekas tembak ya. Setelah diidentifikasi oleh polisi, disebutkan bahwa senjata itu berlisensi sah. Namun disalahgunakan. Dan penyalahgunaan senjata ini masuk ke kategori kriminal berat di hukum New South Wales. Ya karena di Australia untuk mendapatkan senjata itu tidak semudah di Amerika ya. Jadi di sini prosesnya lumayan ketat dan memang harus punya lisensi yang sah. Nah dini harinya, hari Seninnya nih ya, tanggal 6 Oktober, pelaku dibawa rumah sakit karena ada luka ringan di wajahnya dia. Luka ringannya ini akibat pecahan kaca. Mungkin pecahan kacanya ini waktu terjadi ini ya, adu tembak sama polisi gitu. Kemudian ya kena kaca dan ke wajahnya dia gitu. Tapi setelah dirawat sedikit lalu dipindahin ke tahanan. Ya iya dong, enak banget habis nembak-nembak dirawat dah pulang ya gitu. Nembak lagi dia. Ya dibawa lagi ke tahanan. Nah kemudian siangnya sekitar jam 12.30. Wah ini cepat banget prosesnya ya. Pelaku resmi didakwa atas 25 pelanggaran hukum. Wah, termasuk 18 dakwaan penembakan dengan niat membunuh, kepemilikan senjata tanpa izin, dan perlawanan terhadap petugas. Yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk bail. Bail ini apa ya istilahnya di Indonesia? Kayak ini nggak ada di sistem hukum Indonesia. Jadi di sistem hukum Anglo-Saxon biasanya ada bail nih. Artinya yang si tersangka ini itu bisa keluar kalau ada yang memberikan jaminan. Jaminan ini biasanya berupa uang. Keluarnya tapi bukan keluar bebas ya gitu. Tentunya ya regulasinya mereka cukup ketat juga. Tapi bahwa ya mereka bisa untuk nggak ditahan lah gitu kalau mau bayar jaminan ini gitu. Dan sampai video ini dibuat proses hukumnya masih berlangsung. Kemudian kita ke korban ya. Ada nggak nih ya korban dan apa dampaknya terhadap penembakan itu? Jadi sekitar 16 orang itu dirawat
Untungnya 16 orang ini lukanya luka-luka ringan. Mungkin luka ringan ini akibat itu ya, efek dari tembakan ya, kayak ditembak lagi-lagi kaca ya. Dan bener aja di sini nih ada beritanya, luka ringan dan shock akibat pecahan kaca. Ada satu pria berumuran 50-an tahun, dia ditembak di bagian leher dan dada. Gue pas denger penembakan ini, gue langsung mikir, wah ini hancur nih pasti nih, chaos nih, ini banyak korban jiwa nih pasti nih. Ternyata yang paling parah ya ini, bapak umur 50-an ketembak di leher dan dada. Itu pun beliau langsung menjalani operasi darurat. Kondisinya kritis tapi stabil, jadi kemungkinan nyawa beliau diselamatkan itu sangat tinggi gitu. Per detik ini sampai video ini dibuat belum ada korban jiwa. Wah, amazing banget ya. Untuk kerusakannya sendiri, puluhan kendaraan di sepanjang jalan tadi itu George River itu mengalami kerusakan berat. Kacanya pecah dan bodi-bodi berlubang tuh. Ya iyalah, udah pasti ya, ditembak pakai peluru pasti lobang tuh. Kemudian halte bus tadi sudah disebutkan juga hancur. Ya mungkin bosan kali ya begitu udah di lockdown gitu ya, udah dibatasi, warganya udah dikasih tahu untuk stay, jalan-jalan udah ditutup. Apa nih, udah halte bus aja gitu. Gak ada mobil yang lewat. Karena sebelumnya gitu, sebelumnya mobil lewat ya diincar sama dia. Dang kayak game. Kemudian beberapa bangunan juga, rumah, toko itu terkena tembakan nyasar. Petugas forensik menemukan lebih dari 70 lubang peluru di lokasi. 70 lubang peluru ini bukan berarti 70 peluru ya, karena bisa jadi ada kayak mobil gitu, bisa jadi tembus kan dia, dang gitu. Jadi ada 2 lubang gitu. Nah, kemudian testimoni dari warga ini katanya suara tembakan berlangsung tanpa henti gitu selama 2 jam itu. An active shooter fires at random. That just scared me. Ada saksi yang menyebut pelaku menembak sambil berteriak. Nah, ini teriakannya ini masih diidentifikasi oleh polisi gitu. Belum dikonfirmasi apa isi teriakannya. Apa ya kira-kira isi teriakannya? Coba kalian bisa tebak nggak? Coba tebak deh di kolom komentar gitu. Apa pas nembak gitu ya. Gue yakin ini bukan berhubungan dengan agama, karena kalau berhubungan dengan agama pasti dengan mudahnya diidentifikasi gitu. Kalian tahu lah apa yang gue maksud gitu. Dan sebenarnya gue kurang setuju juga kalau terorisme itu hanya ditempelkan ke satu agama tertentu gitu ya. Buat gue terorisme is not about religion. Act of terrorism bisa terjadi di agama, ras, suku, situasi apapun. Tapi bahwa memang ada ajaran di agama-agama tertentu yang isinya tuh lebih mudah dipelintir dibandingkan agama lainnya, ya sehingga dimanfaatkan aja oleh oknum-oknum untuk brainwash gitu. Buat apa? Misalnya aliran sesat yang mengarahkan ke tindakan-tindakan terorisme. Balik lagi sebenarnya ke individunya, makanya kita harus mengutamakan pendidikan agar tidak mudah dibodoh-bodohi orang. Ya silakan kalian tebak-tebak sendiri teriakannya. Kalau gua teriakannya apa ya mungkin? How you going, mate? Nah, karena di Australia tuh. How you going, mate? Dar. What's going on, mate? Dar. Apa ya kira-kira ya teriakannya? Nggak tahu, kalian aja yang tebak-tebak sendiri. Atau mungkin hidup Joko. Aduh. Oke, lanjut. Kemudian ada juga nih rekaman-rekaman dari CCTV dan HP warga sekitar. Itu terekam tuh kilatan senjata api tuh. Kilatan pistolnya itu dari apartemen pelaku. Jendela lantai 2. Itu posisi apartemennya tuh. He's leaning out of the window of the turquoise building. If you move from that position, I will shoot you. Police on the ground below trying to occupy him. Lay out the window now. The gunman hanging his arms over the ledge as officers go around the back to bust in. Oh yeah, there's a light on. Yeah, they're in there now. Flash grenades fired as he's taken down. Wilayahnya itu ditutup total, wilayah Croydon Park itu ditutup total sampai besoknya untuk diinvestigasi oleh polisi, khususnya investigasi forensik.
Oke, sekarang kita masuk ke soal pelakunya nih. Ini penyelidikan dan temuan polisi ya, soal pelaku. Nama pelaku, ini namanya kayak bukan nama orang Aussie ya, tapi beliau warga negara Aussie. Namanya Artemios Mistas. Ini dari mana nih ya? Nama-nama Yunani nih, kayak Yunani ya. Warga lokal yang berusia 60 tahun, itu backgroundnya. Beliau tinggal di unit apartemen tersebut selama beberapa tahun terakhir. Setelah kejadian ini, polisi langsung membentuk operasi khusus. Membentuk unit, dinamakan Unit Strike Force Cornwood, yang dibentuk untuk menyelidiki motif pelaku, kemudian ya mengenai penembakan itu asal-usul senjatanya dan sebagainya. Nah, di sini juga polisi menyebutkan pelaku tidak memiliki riwayat gangguan mental, dan untuk catatan kriminalnya sendiri itu tidak ditemukan catatan kriminal yang berbahaya sebelumnya. Menurut polisi, sangat besar kemungkinannya pelaku ini bertindak sendiri. Jadi itu tidak terkait jaringan kejahatan. Kemudian untuk korban-korbannya, ini pada saat mendalami motif pelaku ya. Korban-korban ini dipastikan bukan target pribadi, dan tembakan dilakukan secara acak. Lumayan misteri ini ya, karena tadi disebutkan secara mental bukan orang gila gitu ya, orang dengan gangguan jiwa, bukan orang yang stres atau tiba-tiba punya hutang 1 triliun gitu. Indonesia punya hutang banyak aja, santai. Bercanda. Nggak terlepas bercanda ini tuh gue harus jelasin. Gue kasih tau pandangan gue aja ya. Menurut gue kalau hutang dalam suatu negara itu memang perlu gitu. Secara ekonomi perlu, tinggal gimana pengelolaannya. Udah sampai situ aja. Next, motifnya agak susah ini ya didalami. Tapi karena ini baru beberapa hari, ya mungkin beberapa hari ke depan kita akan dapat update-nya ya. Kemudian ada fakta-fakta lain setelah kejadian tersebut. Warga-warga itu banyak yang dievakuasi dulu dan mungkin diminta keterangannya dan lain-lain, dan baru diizinkan untuk kembali itu jam 10 pagi besoknya gitu. Jadi mungkin di hari Seninnya ini ya, di hari Seninnya kan kejadiannya dari Minggu sampai Senin pagi kan. Begitu dia ditangkap Senin subuh, warga-warga masih dimintai keterangan sampai jam 10 pagi. Kasihan juga ya. Ini ada sumber yang mengatakan bahwa banyak warga masih mengalami trauma mendengar suara tembakan atau kaca pecah. Tapi iya sih, itu pasti mencekam banget ya gitu. Gue bayangin nih, gue ada di sini, tiba-tiba ada yang nembak ngasal gitu. Itu kan kita bisa jadi korban kapan aja ya. We can't do anything but hide gitu, dan ya jadi was-was aja gitu. Ya, couldn't imagine. Nah, pertanyaannya, apakah Australia tidak lagi aman nih? Menarik untuk dibahas. Gue akan pakai data di sini dan juga opini gue ya, bahwa ada data kejahatan-kejahatan bersenjata yang terjadi khususnya di Sydney ya, atau di Australia secara keseluruhan. Ini yang terjadi belakangan ini ya, di sekitar tahun 2025. Ada kasus Grenfell pada bulan Mei 2025. Ini ada korban dan ini terkait jaringan kriminal terorganisir. Kemudian ini ada kasus Revesby, gue gak tahu bacanya gimana nih, di Oktober 2025. Dan polisi menangkap kelompok bersenjata yang diduga akan melakukan pembunuhan di dekat tempat penitipan anak. Ya, ada barang bukti, pistol, balaklava tuh, gue punya lagi tapi ada di sini kayaknya. Dia kayak mask gitu yang cuma kelihatan mata doang. Iya, kemudian ada bahan bakar juga. Di berbagai kejadian yang berhubungan dengan penembakan ini diidentifikasi polisi sebagai konflik antar geng gitu. Sedangkan aksi yang terjadi di Croydon Park itu yang dari apartemen itu kan acak aja ya gitu. Tapi kejadian penembakan acak ini itu juga pernah terjadi di Australia. Contohnya di Strathfield Massacre di Sydney ini tahun 1991. Ini udah lama banget ya. Ada 8 tewas, 6 luka-luka. Motif pelakunya tidak jelas. Ya, ini mungkin mirip nih. Bedanya di sini korban jiwanya banyak ya, ada 8 orang. Ada penembakan parah mata juga tahun 2015. Korban pegawai sipil polisi, pelaku remaja 15 tahun. Di lokasi kejadian ditembak mati. Wah, seru ini. Terus ada di Darwin juga tahun 2019.
ada 4 korban tewas dalam penembakan acak. Jadi yang penembakan acak itu termasuk kasus yang langka ya di Australia. Dan ini sejalan dengan perkataan dari Komisaris Polisi New South Wales. Beliau menyebut insiden yang terjadi yang di Croydon Park di apartemen itu merupakan insiden luar biasa dan sangat langka di Australia. Ditegaskan bahwa tidak ada ancaman lanjutan terhadap publik. Jadi dari statement ini rasanya kita tidak perlu khawatir ya soal keamanan di Australia secara umum. Lalu kita lihat datanya. Ini data keamanan di Australia berkaitan dengan penembakan ya atau persenjataan. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, tingkat kematian akibat senjata api di Amerika Serikat sekitar 33 kali lebih tinggi dibandingkan di Australia. Data ini diambil dari IHME dan ini terjadi karena regulasi senjatanya yang berbeda, regulasi untuk memiliki senjata. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ada amandemen kedua konstitusinya dia yang kurang lebih membuat publik leluasa untuk membeli senjata api. Ya gue akan coba kasih ini di sini nih. Kalian bisa lihat sendiri. Itu amandemen kedua konstitusinya. Dan untuk regulasinya, regulasi kepemilikan itu tidak ada sistem registrasi nasional atau pemeriksaan latar belakang yang cukup detail gitu ya. Kemudian Amerika Serikat kan sama ya negara bagian dan setiap negara bagian itu beda-beda. Artinya gini, kalau lu kesulitan mendapatkan senjata di negara bagian A, kita bayangin di Indonesia aja lah analogi ya. Kalau lu kesulitan dapat senjata di Jakarta karena misalnya di Jakarta itu lumayan ketat aturannya, ya pergi aja misalnya ke mana Manado misalnya. Contoh karena Manado jauh jadi regulasinya tidak seketat di Jakarta gitu. Balik lagi ini negara bagian, mereka bisa punya regulasi masing-masing. Ya, ini juga yang membuat orang sangat mudah memiliki senjata api di Amerika Serikat. Sedangkan di Australia sebelum tahun 1996, jadi ada kejadian besar di tahun 1996 itu ada tragedi Port Arthur. Nah, yang terjadi di tahun 1996 itu di Port Arthur itu situs historis gitu ya. Ya mungkin tempat wisata turis juga gitu. Itu sampai 35 korban tewas akibat penembakan massal itu. Dadar. Itu. Ini kalau di Amerika Serikat sudah beberapa kali terjadi ya. Dan semenjak saat itu Australia memperketat regulasi kepemilikan senjata. Karena sebelum kejadian ini ya Australia dan Amerika kayaknya nggak jauh beda ya. Karena ya sistem hukumnya kan kurang lebih sama gitu. Adoptnya atau diadaptasi dari sumber hukum yang sama. Sekarang atau setelah kejadian ini ada yang namanya National Firearms Agreement. Ini yang mengatur kepemilikan senjata. Pada saat itu ada program buyback senjata gitu. Jadi senjata yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat itu di buyback sama pemerintah Australia melalui National Firearms Agreement ini. Jadi beli kembali, mungkin disimpan atau dimusnahkan, dan dilakukan pelarangan senjata, baik otomatis maupun semi-otomatis. Kemudian setiap pemilik senjata itu wajib memiliki lisensi dan alasan yang sah. Sekedar alasan pertahanan diri itu bukan alasan yang diakui di Australia. Sedangkan di Amerika Serikat, setahu gue bisa ya gitu, pakai alasan pertahanan diri. Persyaratan lisensinya juga sangat ketat. Kemudian ada pemeriksaan latar belakang dan yaitu tadi alasannya harus benar-benar jelas. Kemudian semua senjata itu harus didaftarkan dan tempat penyimpanannya harus aman. Kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa dikatakan works ya di Australia hubungannya dengan penembakan massal karena setelah ada itu tuh National Firearms Agreement atau NFA, kejadian penembakan massal tuh sangat jarang terjadi di Australia. Nah, kemudian ini ada data mengenai kematian akibat senjata api. Di Amerika Serikat itu kurang lebih ada 40.000 kasus. Banyak banget ya. Sedangkan di Australia itu hanya kurang lebih 300 kasus gitu. Jadi jauh banget perbandingannya. Ya dengan data-data ini kalau bilang apakah Australia akan jadi seperti Amerika Serikat, rasa-rasanya tidak ya. Karena terlepas dari kejadian yang terjadi baru-baru ini, Australia masih relatif aman. Ya ini juga ada datanya yang mengatakan bahwa Australia masih tergolong negara dengan tindakan kekerasan senjata terendah di dunia. Nah kesimpulannya nih mengenai keamanan di Australia. Insiden penembakan yang terjadi di Croydon Park itu termasuk langka untuk Australia. Kayaknya ini bukan hal yang akan terjadi
tiap tahun gitu ya, sangat-sangat langka. Soal keamanan publik secara umum tetap tinggi, dan ya kalau boleh sharing, itu juga sebenarnya yang gue rasakan di Melbourne gitu. Gue ya sering gitu jalan-jalan di city dan di kotanya gitu ya, dan untungnya nggak ada yang kayak gini-gini ya. Ya secara umum gue juga merasakan aman aja sih gitu. Aman di Melbourne, apalagi jika dihubungkan dengan persenjataan ya, senjata api dan sebagainya. Ya itu, secara personal I feel safe sih di Australia, khususnya kota Melbourne, dan mungkin teman-teman di Sydney juga merasakan hal yang sama. Itu aja yang mau gue sampaikan. Mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi refleksi ya bagi kita, untuk ya walaupun secara umum di Australia aman, ya kita harus tetap waspada juga gitu. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati, bukan hanya yang di Australia aja, dimanapun kalian berada tetap berhati-hati. Ya kalau ada penembakan gini, tolong nurut ya sama petugas gitu, jangan mau cari live Facebook nih, live Instagram nih, bercanda, live TikTok. Ya itu aja. I'll see you next video. Kalau suka dengan cerita-cerita seperti ini, silakan komen di bawah. Nanti gue akan coba cari. Ya mungkin kedepannya juga gue akan update kalau ada berita-berita besar di Australia, gue akan bawakan di YouTube seperti ini. Jangan lupa di subscribe di YouTube membership. Akhir-akhir ini lagi ada cerita-cerita menarik. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang gak bisa gue sampaikan di publik, terutama soal per-WHV-an ini ya. Ya entah karena ada yang menggelapkan pajak dan sebagainya. Ya hanya bisa gue ceritakan di YouTube membership gitu, biar orangnya terbatas yang nonton. Dan di situ juga ada Q&A, gue jawab-jawab kolom komentar di YouTube membership juga. So kalau kalian mau join, silahkan join YouTube membership, murah banget, sebulan cuma ceban 10.000, murah banget. Dan gue akan melakukan live streaming juga di situ beberapa kali. Satu lagi terakhir, gue ada Discord, dan Discord ini terbuka untuk publik. Kalau kalian punya YouTube membership sih nanti ada khusus sendiri ya gitu, section untuk YouTube membership. Tapi ada juga yang untuk publik yang terbuka free. Kalian bisa akses Discordnya. Silakan cari linknya di deskripsi YouTube atau di Instagram gue, di profile biasanya ada. Udah itu aja. See you next video, Pig ya. Bye.